Penatua pembawa solusi. Itulah topik percakapan kita pada bagian yang ketiga ini. Setelah bagian 1 dan 2 sudah kita percakapkan sebelumnya. Bapak dan Ibu penatua yang saya kasihi, salah satu tugas utama penatua adalah menggembalakan dalam artian yang luas. Yang di dalam agenda HKBP sangat jelas uraian tugas ini. Barangkali Bapak Ibu penatua dari gereja-gereja lain bisa memeriksa tugas utama seorang penatua. Tetapi salah satu tugas penatua adalah untuk menolong umat, untuk bisa memberikan solusi pada persoalan kehidupan yang dialami. Sebelum kita beranjak untuk memberikan solusi kepada saudara-saudara kita, kepada warga jemaat yang sedang menanggung penderitaan atau beban, kita harus berpegang teguh pada kebenaran bahwa Kristus sudah hadir di tempat kemana hamba Tuhan itu diutus. Dan ini sangat penting karena kita tidak hadir di satu tempat untuk membawa Kristus. Sebab Kristus sendiri yang memanggil kita, menuntun dalam perjalanan, dan Dia sebetulnya menantikan kehadiran hamba-hamba Tuhan di tempat di mana berada. Kalau boleh bagi pengalaman, saya sendiri pernah sebagai pendeta HKBP di Resort Sihorbo Barus, yang kalau dari segi kedagingan kemanusiaan sulit untuk memenuhi pengutusan ke suatu tempat yang jauh terpencil. Tetapi berangkat dari sebuah keyakinan bahwa sebelum para hamba Tuhan, bahkan sebelum misionaris hadir di situ, Kristus sudah lebih dulu ada di sana. Dan kalau Kristus ada di situ, maka kehidupan terjamin di situ. Saya juga pernah dan sampai sekarang saya mensyukuri melayani selama 4 tahun di Pulau Nias, sama seperti yang tadi. Sebelum para misionaris tiba di Pulau Nias, sebelum hamba-hamba Tuhan sampai di Pulau Nias, Kristus sudah ada di situ terlebih dahulu. Dan itu sebabnya kalau Kristus ada di situ, selalu ada jaminan untuk tetap bisa bersukacita, tetap bisa melakukan tugas pelayanan dengan hati yang berkobar-kobar. Nah, sama seperti itu, Kristus juga sudah bersama-sama dengan mereka yang akan kita kunjungi, yang akan kita tolong, sebelum kita hadir bersama-sama mereka. Sekali lagi, kita tidak membawa Kristus kepada orang-orang yang kita layani, yang kita kunjungi, sebab Kristus sudah bersama-sama dengan mereka jauh sebelum kita hadir di sana. Maka dari itu, kita harus pertama-tama menyambut Tuhan tinggal di dalam hati kita. Ada satu nyanyian yang sangat bagus, mengesankan, dari buku nyanyian atau buku NDHKBP nomor 392 dalam bahasa Batak, Sai Pasiat Tuhan Yesus. Terjemahan bebasnya, kalau satu ayat ini kita terjemahkan, sambutlah Tuhan Yesus di dalam hatimu, Ia senantiasa menanti. Dengarlah Ia mengetuk pintu hatimu. Izinkan Tuhan Yesus sambut dalam hatimu. Ini adalah waktu anugerah. Jangan sampai berlalu. Sai mai
Nah, kita bergerak bersama dengan Kristus menolong orang-orang untuk bisa keluar dari permasalahannya. Itu yang tadi kita sebut kehadiran penatua sebagai pembawa solusi. Kalau kita amati pengalaman kita keseharian, kehadiran kita di tengah pergumulan atau persoalan yang dihadapi oleh sesama kita, sedikitnya ada 3. Yang pertama yang ideal, yang kedua yang minimal, dan yang ketiga yang fatal. Yang ideal adalah ada sesama kita, warga jemaat Tuhan yang bermasalah, dan kita hadir di situ, kita membawa kebaikan, kita membawa solusi. Imannya bangkit kembali, semangatnya bangun kembali, kesehatannya pulih dari penyakitnya, hatinya terhibur ketika dia sedang berduka. Yang kedua yang minimal adalah ada sesama kita yang bermasalah, kita hadir di situ, tidak membawa perubahan positif, tetapi juga tidak memperburuk keadaan. Nah, ini yang minimal. Kalau sekiranya masih dalam proses supaya kita sampai kepada yang ideal, hadir membawa kebaikan, minimal yang nomor 2 ini, kita hadir mungkin tidak membawa perubahan apa-apa, tetapi jangan sampai memperparah atau menambah masalah. Dan yang fatal adalah, dan berharap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai penatua, jangan sampai masuk ke kategori yang fatal. Sebab yang fatal ini adalah orang punya masalah, punya pergumulan, punya penderitaan, sakit penyakit dan sejenisnya. Kita hadir justru membuat masalah semakin runyam, penderitaan semakin berat, rasa sakit semakin meningkat. Nah, kita ambil satu contoh saja. Salah satu tugas kita dalam pelayanan gereja adalah mengunjungi orang-orang yang sakit. Dan biasanya orang yang sakit itu tidak membutuhkan terlalu banyak kata-kata. Kalau mereka mengetahui bahwa kita mengasihinya, kita peduli, kehadiran kita sebentar, doa singkat, itu akan jauh lebih menolong ketimbang terlalu banyak kata, terlalu lama tinggal di rumah sakit, dan kata-kata kita tidak meneguhkan, tidak membangkitkan semangatnya. Bayangkan Bapak Ibu penatua yang saya hormati, kalau ada seorang ibu yang sedang sakit opname di rumah sakit. Kemudian datang kumpulan KOR misalnya. Sampai di rumah sakit, duduk sebentar. Kemudian kumpulan KOR ini justru menyanyikan lagu-lagu KOR. Bahkan tidak hanya satu, menyanyikan 2 KOR. Dari sini saja, kita harus pikirkan betul, apakah orang yang sakit itu tertolong kalau kita menyanyikan KOR. Kalau sekiranya pun pasien ini membutuhkan KOR, apakah kita tidak mempertimbangkan sebuah rumah sakit, apakah pantas, apakah itu menolong bagi pasien-pasien yang lain. Setelah selesai KOR, ada pula acara menyampaikan sepatah 2 patah kata. Sudah 2 orang yang berbicara, masih diberi waktu untuk menyampaikan sepatah 2 kata oleh bendahara. Sebenarnya bendahara sudah cukup menyerahkan kalau ada bantuan ala kadarnya kepada pasien. Tetapi bendahara ini justru berbicara lebih panjang lagi. Sebelum dia berbicara ditanya dulu yang pasien ini, sebenarnya penyakitnya ibu apa? Dan sesudah ibu ini bercerita singkat mengenai penyakitnya, dan dia mulai bercerita, dulu kalau tidak salah, kawan kita yang sakit tahun yang lalu, persis seperti penyakit ibu ini. 10 hari di rumah sakit ini, hari ke-10 dia meninggal. Pertanyaannya, apakah dengan kata-kata seperti itu
menolong si ibu yang sakit ini untuk sembuh dari penyakitnya. Kan bisa saja ibu ini berkata, waduh, berarti saya kira-kira hanya tinggal 10 hari lagi. Nah, kehadiran seperti ini sudah kata-kata panjang dan kita bercerita tentang orang lain yang menderita sakit dan meninggal, itu pasti tidak akan menolong si pasien untuk pulih, untuk cepat sembuh. Nah, sudah panjang seperti itu, sudah ada sudah ada yang menyampaikan sepatah dua kata, ini saatnya cara yang terakhir berdoa. Dalam bagian yang kedua kita sudah bicarakan sedikit, inilah saatnya kita berpikir ulang kalau selama ini yang kita lihat pada umumnya, orang yang berdoa itu kira-kira setengah angka dari usianya. Misalnya begini, kalau usia seseorang itu 30 tahun, kecenderungan dia misalkan berdoa 15 menit. Naik usia 40 tahun, berdoa 20 menit. Meningkat lagi 50 tahun, lamanya berdoa 25 menit. Nah, celakanya sudah 64 tahun, mau pensiun, berdoa 32 menit. Panjang sekali. Nah, misalkan seperti itu, sudah panjang tadi acara, seorang penatua berdoa, dan dimulai dengan standar Bapa kami yang di sorga, kami mengaku percaya bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau melihat, menyaksikan bahwa kami berkumpul di sini 33 orang, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau mengetahui kondisi ibu kami yang sedang sakit ini. Kami mohon kepadamu, siapapun dokter yang menangani, apakah dokter spesialis, dokter umum, atau tim dokter, Tuhan anugerahkanlah kepada mereka semuanya hikmat, supaya mereka boleh mengetahui sakit penyakit ibu ini dan memberikan obat yang baik. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini, para perawat, juga yang bekerja di bidang administrasi, dan sampai ke administrasi pula didoakan. Salah, tidak salah, tapi membuat doa semakin panjang. Kami juga berdoa, kiranya Engkau menguduskan, menyucikan semua alat-alat yang dipakai di rumah sakit ini. Alat-alat suntik, sampai alat-alat suntik didoakan. Salah, barangkali tidak salah. Tetapi persoalan kita sekarang yang membuat doa ini menjadi sangat bertele-tele. Belum berakhir di situ. Ya Tuhan, kami mendengar bahwa anak ibu ini dari Samosir akan datang untuk mengunjungi ibu yang sedang mengalami. Tuhan, kami mendengar begitu banyak kecelakaan di Danau Toba, kapal yang tenggelam, didoakan pula kapal yang tenggelam. Kami memohon dengan segenap hati, lindungilah anak ibu ini ketika dia masuk kapal dan keluar kapal dari parapat. Tuhan, dia akan berganti kendaraan. Perjalanan ini panjang dan kata-katanya panjang. Didoakan sampai supir yang membawa anaknya ini didoakan. Salah, sekali lagi tidak salah. Tapi apakah ini menolong kesembuhan dengan bertele-telenya doa ini? Kami juga mendengar ya Tuhan, anak yang paling bungsu ibu ini yang baru wisuda di Surabaya akan datang untuk menjenguk ibu ini. Tuhan, panjang perjalanan ini, panjang lagi perjalanannya. Kami memohon tuntunan Tuhan ketika dia naik di darat, di angkutan udara. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Semua diurai dalam doa ini. Dan kalau sampai sudah 20 menit, kita bisa bayangkan. Orang yang sehat saja sudah kelelahan. Kalau seperti ini prosesnya, bisa saja ibu ini menjadi tambah penderitaan. Bisa sesudah amin, infusnya sudah berhenti karena ibu ini menjadi tegang. Nah, ini yang kita maksudkan salah satu contoh. Kalau tadi ada 3 kategori, kehadiran kita yang ideal membawa kesembuhan, pemulihan. Yang minimal memang kita hadir tidak membawa perubahan positif, tidak terjadi penyembuhan secara tiba-tiba. Tapi jangan sampai kehadiran kita justru menambah derita, membuat penyakit semakin parah. Itu sebabnya kalau kita pergi mengunjungi orang sakit misalkan, kalau kita berangkat
dari komitmen supaya nomor satu, kita hadir pembawa solusi. Kehadiran kita yang ideal, menolong yang sakit pulih. Maka sekali lagi, kehadiran kita tidak terlalu lama dan doa kita singkat meneguhkan, itu akan menolong. Berdoalah misalnya di rumah sakit. Bapa yang baik, kami sungguh percaya bahwa Engkau yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit dahulu kala. Engkau jugalah Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit hingga detik ini. Kami datang memohon kepadamu. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu untuk menyembuhkan ibu kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengan doa yang singkat seperti ini, di mata Tuhan tidak ada bedanya. Tetapi dalam kunjungan kita kepada orang yang sakit, doa seperti ini akan meneguhkan, menolong dia untuk menghayati imannya kembali, sehingga kalau hatinya bersuka cita karena kita hadir dan Tuhan memberkati usaha pengobatan di situ, maka kehadiran kita seperti yang tadi, kita hadir sebagai pelayan Tuhan, sebagai penatua, menjadi pembawa solusi. Supaya kehadiran kita betul-betul menjadi kehadiran yang ideal, maka kita harus memadukan 3 hal. Pertama, motivasi yang murni, kedua, tujuan yang mulia, dan ketiga, cara bijaksana. Ketiga-tiganya harus satu kesatuan, tidak bisa kita pisahkan. Motivasi murni artinya kita bergerak menolong orang lain karena digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Bukan keakuan kita, bukan karena desakan orang lain, tetapi betul-betul kerinduan yang digerakkan oleh Tuhan. Kita pergi, kita menolong orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang sakit. Itu motivasi yang murni. Tujuan mulia artinya kita melakukan ini tujuannya supaya membawa kebaikan, untuk meneguhkan iman sesama kita yang bergumul, memulihkan penyakitnya, menolong untuk terjadinya pemulihan dari penyakit yang diderita, menolong supaya keluar dari pergumulan kehidupan yang mengekang. Itu tujuannya. Dan cara bijaksana, barangkali Bapak Ibu Penatua yang saya hormati, ini yang masih perlu kita perjuangkan. Sedikitnya kalau kita mengamati pengalaman kita keseharian, seringkali motivasi kita sudah murni, tujuan kita mulia, tapi kita barangkali masih perlu meningkatkan cara yang kita tempuh, itu bijaksana. Saya mau ambil satu contoh. Ada seorang ibu yang memiliki seekor anjing yang tergolong super mahal, puluhan juta harganya. Kalau anjing ini sakit, berobat, kalau tuannya pergi ke luar negeri, dia dititipkan di penitipan anjing, semacam hotel anjing. Anjing ini di salon, dan satu ketika anjing ini yang sangat mahal ini sakit, dan pemiliknya memberikan obat semacam minyak ikan. Ibu ini memegang leher anjing, tangan kiri, dan tangan kanan dengan obat yang akan diberikan ke anjing ini. Dan ibu ini berusaha memasukkan obat ini ke mulut anjing, tetapi anjing ini meronta sehingga sendok ini terjatuh dan obat atau minyak itu tumpah di lantai. Ibu ini, pemilik anjing ini, marah-marah. Dasar B1 tidak tahu berterima kasih, ini saya lakukan untuk kebaikanmu, tetapi engkau menolak. Begitu banyak kata-kata yang keluar dari ibu ini, dia tinggalkan. Yang terjadi, sesudah ibu ini datang, dia sangat kaget melihat bahwa seluruh obat minyak ikan yang tumpah di lantai ini sudah bersih, dijilati oleh anjing. Kesimpulan dari peristiwa itu adalah yang ditolak anjing bukan obatnya, bukan minyaknya, tetapi caranya. Dan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita. Sekali lagi, seringkali motivasi kita tidak kita ragukan. Tujuan kita memang mulia, tapi masih tetap harus kita mohon hikmat dari Tuhan, supaya cara yang kita tempuh itu membawa kebaikan, menjadi solusi bagi orang lain. Seperti contoh, mengunjungi orang sakit yang tadi. Mengunjungi dan juga
mengharapkan supaya sembuh, cara yang ditempuh di situ justru bisa menambah penderitaan atau penyakit menjadi tambah parah. Bapak Ibu penatua yang saya kasihi, bisakah kita melakukan tugas panggilan kita ini, apapun yang menjadi tugas panggilan yang diserahkan oleh Tuhan melalui gerejanya kepada kita? Yang jelas, penatua harus hadir menjadi pembawa berkat, pembawa perubahan positif, pembawa solusi, pembawa jalan keluar. Itulah yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita, melalui pelayanan kita. Tuhan tetap terbuka, menguatkan, memperlengkapi Bapak Ibu penatua untuk mengemban tugas mulia ini. Kiranya kehadiran kita benar-benar menjadi alat di tangan Tuhan, pembawa kebaikan, pembawa jalan keluar, pembawa solusi, meneguhkan iman umat tetap mengikut Tuhan dengan setia. Tuhan tetap menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.